Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Adalah transformasi multi-platform menuju Indonesia maju. Lantas bagaimanakah pandangan publik soal ini dan juga bagaimana Radio Republik Indonesia ke depannya? Kita tanya langsung dengan ahlinya, ada Bapak Denny Herambang Slamet selaku Technical and Communication Officer untuk Internews Indonesia. Selamat pagi Pak Denny. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Denny, mau tanya nih Pak Denny, pertanyaan pertama saya simpel sebenarnya. Udah dengerin RRI sejak tahun berapa Pak? Sejak SD kali ya? SD ya. Tahun berapa Pak Sejak kalau SD. boleh tahu? Aduh, tahun berarti kalau SD buka-bukaan berarti sekarang udah mulai. Baru menit pertama udah Baru buka-bukaan menit pertama, sekitar 70-an, 75, 76 lah mungkin. Oh, ya mirip-mirip orang tua saya juga sih ya Pak ya. Saat itu Ya, apa yang betul. Bapak dengarkan Pak? Seperti apa RRI saat itu? Masih samar-samar ya, waktu itu kan masih sangat pakai radio jadul ya, dan masih direlay oleh radio-radio di daerah kan, terutama RSPD, ya, kalau dulu namanya RSPD itu relay sebetulnya. Saya kan belum di Jakarta dulu. Jadi itu kenangan-kenangan pertama, dan sampai akhirnya saya bisa ikut memberikan pelatihan di RRI juga kan, luar biasa itu. Dari pendengar jadi sampai yang ikut melatih ya Pak ya? Ikut melatih juga di sana, luar biasa. Impian yang terwujud yang sangat jarang orang bisa mendapatkannya ya. Baik Pak. Dan Pak Denny Pak, sampai sekarang ini bagaimana pandangan Bapak soal RRI ataupun Voice of Indonesia dari masa ke masa? Untuk saya sendiri lumayan tahu luar dalam ya, kalau dari sisi memahami RRI dan Voice of Indonesia juga. Nampaknya RRI ini salah satu public broadcaster atau penyiaran publik yang sangat cepat dalam melakukan bukan perubahan, melakukan adaptasi yang tepat. Adaptasi dimulai pada saat dulu salah satu menyajikan program radio yang terjemahkan menjadi konten digital ya. Itu yang pasti. Kemudian juga pada saat kolapsnya berbagai macam siaran luar negeri melalui radio gelombang pendek, RRI tetap mempertahankan Voice of Indonesia. Radio-radio seperti radio Australia, kemudian BBC, sampai radio Nederland itu kalah di pertarungan gelombang pendek. Sebuah market yang sekarang malah terbuka ya, dan itu tetap menjadi komitmen RRI melalui Voice of Indonesia untuk tetap melakukan siaran ke luar negeri. Jadi kalau shortwave itu marketnya masih tinggi ya Pak ya? Sebetulnya belum ada yang survei yang membuktikan itu. Tetapi saya yakin ada pangsa pasar yang secara etika dan secara etika mungkin ya, yang perlu juga di-serve, perlu juga dilayani oleh RRI. Intinya tidak semua orang juga punya kemampuan untuk mengetahui apa yang terjadi di Indonesia dari radio ya, dari radio-radio yang ada di negaranya kan. Untuk orang-orang Indonesia, untuk orang-orang yang berbahasa Indonesia juga perlu mengetahui apa yang terjadi di Indonesia dari perspektifnya RRI dan Voice of Indonesia. Baik Pak. Dan tadi Bapak Denny ini menyebut soal kata adaptasi, dan RRI ini adaptasinya udah banyak banget ya Pak ya. Kalau boleh disebut satu-satu nih, media sosial banyak ya, semua media melakukan. Kemudian dari situ kita ada channel juga nih, yang ini RRI Net ya, tonton apa yang ada dengar. Plus satu lagi aplikasi dari RRI Playgo, jadi RRI Digital. Bagaimana Bapak melihatnya? Mungkin kalau di-compare dengan radio-radio lain yang ada di Indonesia ataupun di luar. Nah, ini yang menarik ya. Ketika saya termasuk Generation X, di mana kelebihan dari Generation X ini adalah hidup di dua alam. Alam yang masih
non digital dan alam yang masih digital. Alam untuk orang radio nih, ketika kita masih untuk memutarkan, saya juga pernah jadi penyiar, alam di mana kita masih memutarkan kaset atau pas lagu masih dicolok gini, sampai sekarang tinggal drag, MP3 file tinggal drag. Saya mengalami kedua alam itu kelebihan Generation X seperti itu. Jadi saya bisa membandingkan ya. Sekarang apakah kita masih bisa mengatakan ketika RRI sudah merambah ke platform itu, apakah masih bisa dikatakan radio? Radio adalah audio. Ya, dulu kan seperti itu. Nah, ketika RRI masuk merambah ke sisi multi platform yang lain, Voice of Indonesia tidak hanya siaran melalui gelombang pendek saja, tetapi juga sudah bersiaran tanda kutip menjadi barang yang lain. Artinya adalah radio, RRI, dan Voice of America ikut bertarung dengan media cyber akhirnya. Dengan cyber media, tidak hanya melalui suara saja. Dulu ketika orang dengar suara, maaf saya manggilnya Mas, enaknya apa nih? Steve aja Pak. Oke. Mengira-ngira kayaknya enaknya kalau suara gini Mas Steve ini jangkung, kurus, agak hitam sedikit, rambutnya gondrong. Dulu, karena tidak tahu seperti apa. Sekarang orang dengan mudah ingin tahu Steve ini kayak gimana orangnya, tinggal aja kalau ke live streamnya RRI, seperti itu. Nah, perubahan-perubahan yang seperti ini memang untuk generasi sekarang itu dianggap lumrah, tapi untuk perpindahan dari kebiasaan mendengarkan radio yang tidak melihat penyiarnya dengan melihat penyiarnya, apa bedanya radio dengan TV kalau begitu? Kan begitu kan ya. Nah, adaptasi tentang kebiasaan orang untuk mengakses media juga menjadi perlu untuk diperhatikan oleh kawan-kawan juga seperti itu. Perubahan preferensi audiens juga perlu diperhatikan. Jika dulu radio prime time-nya adalah breakfast, pulangnya kantor, lunch, untuk Voice of Indonesia itu tidak lagi begitu. Bisa jadi breakfast di Indonesia, dinner di US misalnya. Bisa jadi dinner di Indonesia adalah breakfast di US. Kan siarannya juga tidak ini ya. Nah, menjadi preferensi itu yang menjadi sangat luar biasa. Konten-konten siaran yang tadinya hanya konten siaran audio sekarang diubah demikian rupa jadi konten-konten digital yang bisa dibaca dan ditonton. Seperti itu. Nah, sekarang kalau dulu radio bisa seenaknya aja pakai sarung kan nggak bisa Mas Steve pakai sarung. Mungkin pakai sarung sekarang juga ya ke bawahnya, ke atasnya juga, ke atasnya mungkin lebih, dan di belakangnya tidak perlu memakai ada background seperti itu kan kalau dulu. Nah, adaptasi yang sekarang yang Mas Steve sendiri lalui ini tanpa sadar ya, harus rapi seperti halnya TV presenter, jadi hal yang mau tidak mau, like it or not, had to be experience dan menjadi seperti ini. Sebuah hal yang tidak bisa diabaikan. Seperti yang saya sampaikan di Instagram adalah apakah multi platform ini bisa menjadi hadiah atau bisa menjadi musibah untuk radio, tidak hanya Voice of Indonesia dan RRI saja. Harus bijak dan bagaimana memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk Pak Denny sendiri apa aja nih yang bisa bikin kehadiran kami secara multi platform ini jadi musibah dan bagaimana cara untuk menghindarinya? Oke. Dari sisi musibah ya. Iya. Dari sisi musibah. Langsung bad news dulu ya kita ya. Iya. Laptop anggap saja RRI dulu menggunakan radio wave atau gelombang radio. Yang punya gelombang radio siapa? Tidak ada yang menguasai gelombang radio kecuali pemancarnya RRI, kecuali orang pemancar tuh yang menguasai gelombang radio. Orang pemancar matiin udah nggak bisa siaran tuh ya. Itu yang orang pemancarnya. Ketika RRI sudah merambah platform itu bukan sebuah
bukan sebuah platform gratis, itu dikuasai oleh perusahaan, itu ada perusahaannya, perusahaan platform tentunya. Nah, kalau kita anggap perusahaan platform ini sebagai orang yang ngejagain pemancar penyiaran, matiin aja. Ini ngomong musibah nih. Gimana coba siarannya? Nggak nyampe Hilang, ya, Pak. misalnya. Hilang ya, Pak. Hilang. Jadi apa sih? Kebetulan dengan orang VOI nih, sovereignty. Apa sovereignty itu? Coba Google. Biasa pakai bahasa Inggris langsung ke Indonesia langsung blank loh saya, Pak. Iya. Iya, kita paham sovereignty ya. Sovereignty itu lebih ke apa sih? Hak untuk kedaulatan, Pak, kedaulatan, kekuasaan, penguasaan. Kedaulatan siaran lah. Ya. Kedaulatan siaran ya. Itu bukan menjadi 100% punya RRI loh. Karena at any time platform bisa menghilangkan siarannya Voice of Indonesia at any time. Yang kedua, algoritma juga tidak dimiliki oleh Mas Steve dan tidak dimiliki oleh RRI. Siapa yang mau ngeramein? Siapa yang mau meningkatkan klik atau viewers? Itu algoritma itu. Nah, ini bahayanya adalah ketika sebuah kedaulatan siaran, kedaulatan konten itu menjadi bukan miliknya si radio atau broadcaster. Contoh saja, pernah loh ada misalnya ancaman Google, ya udah kalau tidak mau kita mau hengkang. Nah loh, orang mau cari konten, ada rasa takut itu ya, ada rasa takut seperti itu loh. Nah, saya hanya menunjukkan beberapa hal yang mungkin terjadi ketika kita jualan di ruko orang. Jualan di ruko orang, ruko ini bisa kapan saja diruntuhkan, kapan saja dipindahkan, kapan saja ditutup. Toh bukan punya yang jualan rokok itu ya. Apalagi cuma nyewa gitu loh, bukan beli. Sehingga menjadi perlu dipikirkan back to basic sebetulnya. Menjadi bagaimana kedaulatan ini menjadi betul-betul punya si broadcaster, betul-betul punya radio, yaitu gelombang radio. Gelombang radio menjadi perlu diingatkan kembali nih, jangan terasik-asik dengan platform digital nih. Karena seperti bilang juga, belum tentu juga loh, maaf sekali. Meskipun kemarin niatnya untuk lebih meningkatkan daya kemampuan orang untuk mengakses internet sebuah luas Indonesia ya. Cuma keburu korupsi waktu itu. Menjadi belum banyak sebetulnya orang yang bisa mengakses streaming atau digital content dari RRI. Masih banyak mengandalkan media paling murah di dunia saat ini adalah radio. Jangan lupa, saya hanya menyampaikan jangan lupa, kedaulatan kawan-kawan, kedaulatan RRI itu masih ada di gelombang radio. Yang perlu hati-hati adalah gelombang radio ini melewati seperti sekarang di hadapan Mas Steve, di belakang Mas Steve, samping kanan adalah melalui ruang publik, melalui rumah orang, melalui kamar-kamar orang, itu melalui ruang publik tuh gelombang radio. Itu tanggung jawabnya untuk RRI dan untuk radio. Sehingga katanya kalau kontennya cuma main-main saja, berarti kurang bertanggung jawab dong dalam penggunaan gelombang radio ini. Harusnya dimanfaatkan sebaik-baiknya dong, seperti itu. Mudah-mudahan ya ketakutan atau possible disaster atau kemusibahan ini niat untuk perusahaan-perusahaan platform menarik diri di Indonesia bukan menjadi hal yang terjadi ya, mudah-mudahan ya. Karena bagaimanapun juga Indonesia masih merupakan sebuah punya marketing value yang sangat tinggi untuk mereka. Jutaan audiens di sini ya Pak ya? Exactly, betul banget. Dan bicara soal audiens nih Pak, kalau kita misalkan tadi kalau gitu kita mungkin ada setuju kali Pak ya, kita nggak terlalu depending on social media. Ya, nah lantas apa yang perlu dilakukan oleh Voice of Indonesia ataupun Radio Republik Indonesia biar audiens kita makin banyak Pak? Tetap strong dari sisi baik multi platform ataupun juga di gelombang radio itu sendiri. Ya, satu mungkin mempertahankan integritas dan kualitas. Banyak media-media cyber, istilahnya homeless media,
yang tidak memiliki standarisasi jurnalistik seperti kawan-kawan di newsroom RRI, pemberitaan RRI. Mereka tidak punya editor, mereka tidak punya jurnalis, mereka tidak punya editing proses ya. Ada prosesnya panjang, terutama untuk homeless media yang tidak punya proses itu. Kenapa? Panjangnya proses ini itu akan memperlambat feed ke dalam digital. Nah, RRI punya kemampuan itu. Pertahankan integritas dan kualitas, terutama untuk sisi pemberitaan ya, dan program yang lain. Karena kawan-kawan punya proses, masih mempertahankan proses itu. Jadi kalau ada kawan-kawan yang mengatakan, RRI mah slow journalism, kalah cepat. Slow journalism kalah cepat. Nah, kebetulan nih, kita ngomong di Voice of America yang punya multi bahasa. Jika terjemahkan slow journalism sebagai jurnalisme telaten, kayaknya akan lebih pas, bukan jurnalisme lambat. Betul kan? Betul. Ini bukan masalah kecepatan tapi ya Pak. Betul, integritas dan kualitas. Boleh, yang cepat boleh. Kita telaten, jangan menggunakan kata lambat, telaten seperti itu. Yang kedua adalah terus berinovasi, keep innovating. Bagaimana melibatkan teknologi yang paling canggih. Harus juga kreatif, karena kreatif ini nggak bisa digantikan sama AI loh. Kreatif leadership itu tidak bisa digantikan oleh AI. Yang bisa digantikan oleh AI adalah kegiatan yang berulang-ulang. Apa ya? Jadi berulang-ulang tuh ya. Menyimpan ini mouse ke sini, itu berulang bisa digantikan sama robot, sama AI itu. Saya yakin Mas Steve setiap harinya di Jakarta atau siaran pasti beda setiap harinya. Tidak berulang-ulang, pasti beda, dinamis gitu loh. Yang berikutnya adalah mengakomodasi kebutuhan audiens yang modern. Yang ini sudah dilakukan ya, misalnya platform digital, streaming, broadcasting itu sudah dilakukan. Kemudian mendukung kebijakan publik. Bagaimana RRI yang mungkin salah satu dari sekian banyak lembaga penyiaran publik yang memiliki kewajiban untuk membuat rakyat ini lebih cerdas. Bisa jadi hanya RRI yang membuat program-program yang masih memakai program-program tradisional. Ya, seperti di Pro 4, Pak. Betul, seperti itu. Intinya adalah yang lain jualan seblak nih, banyak gitu ya. RRI masih mempertahankan bajigur misalnya. Sama-sama. Coba secara market, secara market, ketika RRI berbeda saja, bukankah menjadi unik? Bukankah harusnya menjadi salah satu pilihan yang tidak, ya kok berbeda ya seperti itu? Contoh sekarang orang-orang sudah mulai bosan dengan keberlimpahan informasi, information overload. Ingat beberapa dua dekade saja, 20 tahun yang lalu adalah katanya orang tidak lebih pintar karena kekurangan informasi, lacking of information. Nah sekarang keberlimpahan informasi, emang bikin pintar? Itu dibahas loh Pak di banyak platform, di Reddit, di 9gag gitu loh. Surprising ya Pak ya, ternyata informasi banyak tuh nggak ngejamin ya Pak. Tidak menjamin sebetulnya. Jadi menjadi salah satu hal berikutnya yang perlu dilakukan RRI adalah bagaimana RRI dan VOI membuat audiens menjadi lebih pintar memilih dan memilah berita deh. Tunjukkan bahwa berita-berita informasi program yang disampaikan oleh RRI dan VOI itu telah melalui sebuah sederetan proses yang sangat baik. Tunjukkan bahwa informasi yang baik adalah sebuah informasi yang sehat buat dimakan dan bergizi gitu loh. Ya. Jadi hentikan makan sampah contoh. Hentikan makan sampah, minum sampah. Ini ada yang bergizi loh guys, ya gitu contohnya. Penyiarnya aja rapih loh. Penyanyi aja ya rapi gitu loh, santun berbicaranya, nggak pakai bahasa itu. Informasi juga melalui serangkaian jurnalisme yang telaten. Itu jadi perlu gini, informasi mah udah banyak. Silakan pilih, lihat kiri lihat kanan, bangun pagi sampai mau tidur pun informasi terus dibombardir ya.
a tsunami of information seperti itu. Tetapi memilih dan memilah mungkin tidak semua orang bisa melakukannya. Masih banyak sih sebetulnya. Termasuk juga salah satu ininya adalah kontinuitas pendidikan dan pelatihan ya. Ini lebih ke sisi internal nih. Terus memberikan pendidikan pelatihan kepada kawan-kawan karyawan angkasawan dan angkasawati di RRI. Apalagi sudah berumur 78 tahun ya. Dan RRI juga sudah memiliki diklat pelatihan tersendiri yang luar biasa hebat. Mungkin juga lebih mengakomodir bagaimana expertise dari luar, terutama yang sudah melakukan ini sejak lama ya, bisa diundang dan bisa berbicara. Terus knowledge sharing juga. Bagaimana keilmuan yang sudah diperoleh oleh kawan-kawan RRI juga bisa di-store di sebuah gudang data yang bisa diakses oleh penyiar-penyiar lebih muda. Harusnya penyiar lebih muda latihannya bisa secara self training ya, seperti itu. Itu aja beberapa di antaranya sih. Oke Pak, di catatan saya juga ada banyak nih Pak ya. Dan tentunya harapan kita semua, tentunya publik dan juga angkasawan RRI, bahwa RRI terus menjaga integritas dan kualitas siarannya itu sendiri. Karena kan nggak bisa ya Pak, kami kasih yang menghibur, mungkin kayak di TikTok yang menghibur tapi nggak ada isinya, atau bahkan malah jatuhnya bukan mencerdaskan tapi sebalik lawan dari mencerdaskan itu sendiri ya Pak Denny. Iya. Dan bicara soal training tadi juga, memang semua orang nggak boleh ketinggalan ya Pak ya. Sekarang informasi banyak, perkembangan teknologi, perkembangan pengetahuan juga maju terus ya Pak setiap hari. Iya. Betul. Iya. While we speaking, mungkin ada sebuah temuan baru. Ketika kita ngobrol sekarang ini yang kita tidak tahu. Tetapi hebatnya, tunggu dalam 2-3 jam itu baru kita akan tahu gitu loh. Nah, apa yang kita lakukan, apakah kita akan action ketika kita tahu, apakah kita akan menjadi seorang consumer, pemakai, atau kita akan menjadi seorang produser, pembuat hal yang baru, seperti itu. Sehingga sovereignty, kedaulatan informasi ini bisa kita jaga gitu loh. Kita tidak terserah kepada ruko-ruko itu gitu loh. Kita bisa bikin ruko sendiri. Ini hanya analogi ya. Sehingga kita lebih bebas dan lebih nyaman untuk melakukan sebuah penyebaran informasi. Baik, Pak Denny. Dan pertanyaan terakhir, Pak. Apa harapan Bapak bagi Radio Republik Indonesia maupun Voice of Indonesia? Di Hari Radio Nasional yang ke-78 tahun, tepat hari ini, 11 September 2023, saya sangat berharap banyak bagaimana Radio Republik Indonesia dan Voice of Indonesia masih bisa tetap mempertahankan integritas, kualitas siaran, tetap berinovasi, sekaligus juga bagaimana lebih memahami, mengakomodasi kebutuhan dari audiens, mendukung kebijakan-kebijakan publik, melakukan kerjasama internasional yang lebih banyak lagi dengan lembaga-lembaga yang lain. Tapi jangan lupa juga tetap mendukung kearifan lokal yang ada, mampu bertahan dalam sebuah krisis, karena krisis adalah sebuah opportunity untuk berubah. Kontinuitas dalam melakukan capacity building, pelatihan kepada kawan-kawan angkasawan dan angkasawati. Yang terakhir, mendukung pendidikan dan literasi media. Seperti itu baik untuk para pendengar maupun untuk karyawan, staf, kawan-kawan yang ada di dalam RRI. Sekaligus dari Indonesia untuk dunia. Saya nggak nyangka dia Pak Denny bakal bilang tagline-nya Voice of Indonesia ya. Baik Pak Denny, terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami dan juga membagi expertise-nya Bapak yang tentunya bagi angkasawan mudanya Radio Republik Indonesia, nggak cuma yang muda, mungkin yang senior juga ya Pak ya. Ini perlu kita lakukan bersama agar Radio Republik Indonesia ataupun Voice of Indonesia ini tetap menjalankan tugas dan juga manfaatnya bagi masyarakat. Baik Pak Denny, terima kasih banyak. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sama-sama, terima kasih. Selamat ulang tahun RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar Voice of Indonesia, itulah bincang singkat kami dengan Pak Denny Herlambang Slamet, Technical and Communication Officer untuk Internews Indonesia. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.